Oke, teman-teman, selamat pagi. Kita hening sejenak. Mari kita doa pembukaan, mengantar doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa yang ada di dalam surga. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang kami tidur semalam. Terima kasih Kau bangunkan kembali kami pagi ini. Kau berikan kami nafas kehidupan. Kau kumpulkan kami di dalam sate saat teduh pagi ini walau kami hanya melalui Zoom. Tetapi kami percaya ya Bapa akan firman-Mu di mana satu dua orang berkumpul atas namaku, di situ Engkau hadir. Ya Bapa, kami memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kami. Kami mau haturkan segala persembahan dan kerinduan kami hanya kepadamu. Kami percaya ya Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah Maha Murah, Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tahu apa isi hati kami masing-masing. Bapa, berkatilah semua pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini yang akan melayani-Mu di dalam saat teduh, pembukaan, pujian, renungan, dan semua umat-Mu yang berkumpul di sini, yang semakin hari semakin rindu akan Engkau. Bapa, persiapkanlah hati kami untuk menyambut kedatangan Putra-Mu, penyelamat kami, Yesus Kristus, supaya kami pantas dan layak untuk menyambutnya, sebab dialah Raja di atas segala Raja. Biarkanlah 30 menit ini ya Bapa kami intim denganmu, dan kami percaya Engkau mendengar, Engkau mengabulkan apa isi hati kami. Semua doa-doa ini ya Bapa kami satukan dengan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, dan di dalam Dia kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Puji syukur pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali. Kita bisa merasakan kasih Allah melalui anugerah hari yang baru ini. Mari kita buka hari ini dengan ucapan syukur atas segala rahmat dan hari baru yang telah Ia berikan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa atas segala rahmat, terutama hari baru yang telah Kau berikan pada pagi hari ini. Kami boleh menyatukan hati
untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, selidikilah hati kami, bukalah mata hati kami bila mata hati kami masih tertutup ya Bapa, akan kasih-Mu, akan segala karya-Mu yang telah terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang tak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Nya ya Bapa. Ya Bapa, kami ingin bisa merasakan kasih-Mu. Kami ingin mengundang-Mu untuk kembali masuk ke dalam hati kami. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya Bapa, aku mau berjuang ya Bapa, untuk selalu setia kepadamu. Ya Bapa, itu tidak mudah ya Bapa. Begitu banyak hal-hal yang kami alami, yang kadang membuat kami bertanya, apakah Engkau mengasihi aku? Tetapi kasih-Mu yang begitu besar tak pernah berhenti ya Bapa, Kau curahkan kepada diri kami. Ya Bapa, kami ingin penyertaan Roh Kudus-Mu untuk hadir bersama kami, menemani kami dalam setiap langkah hidup kami, hingga kami kuat, teguh, untuk setia kepadamu ya Tuhan. Kami ingin Roh-Mu tinggal dalam hati kami. Mari Bapak Ibu kita undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami. Masuk ke dalam hati kita masing-masing. Untuk kami kita bisa terus memuji dan berjalan teguh melewati hari-hari kita semua. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau serta dalam hidup. Allah Roh Kudus, ubah hatiku
Jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratku, sembahku terus dan ku sanjung kamu kini. Saudara-saudara, kita pun Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, memenuhi hati kita, mencelik hati kita yang mungkin saja masih tertutup. Kiranya Tuhan sendiri yang menyentuh kita masing-masing satu persatu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidup. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratku, sembahku terus dan ku sanjung kamu ini, sembahku terus dan ku sanjung kamu ini, sembahku teruslah dan ku sanjung kamu dirimu, dirimu, dirimu,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Engkau membangunkan kami untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Engkau memberikan kepada kami kekuatan baru. Terima kasih Engkau menguduskan kami pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menguduskan kami sekali lagi. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu di pagi hari ini. Engkau urapi anak-Mu, Christine, yang akan membawakan renungan pada pagi hari ini. Tutup bungkus dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhilah dia dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Bacaan pagi ini diambil dari Injil Matius 21. Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai dengan 27. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Dari bacaan Injil pagi ini, saya menemukan 2 poin. Poin yang pertama adalah tenang. Poin yang kedua adalah kuasa Tuhan. Mari kita lihat dari poin pertama. Di tengah situasi yang buruk, apapun dan dimanapun, sikap yang paling dibutuhkan adalah tenang.
Ini merupakan sikap yang dibentuk, bukan bawaan. Orang harus bersedia belajar dan dibentuk melalui banyak pengalaman. Kita akan belajar dari Yesus melalui Injil ini. Bagaimana ia tetap tenang ketika berhadapan dengan para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Dan pertanyaan-pertanyaan mereka yang menjebak ada dalam ayat 23. Mereka tidak dapat melepaskan dan melupakan begitu saja apa yang sudah dilakukan Yesus sehari sebelumnya dengan mengobrak-abrik bait Allah. Itu sebabnya para imam kepala dan tua-tua mengajukan pertanyaan mengenai kuasa yang dipakai Yesus. Bila saja Yesus bersikap tidak tenang, maka akan terjadi debat kusir, akan terjadi banyak perbantahan. Tapi karena Yesus bersikap tenang, maka tidak berujung pada situasi yang buruk. Namun karena Yesus tenang, maka ia dapat menebak ke arah mana pertanyaan mereka. Dengan mengetahui hal tersebut, alih-alih memberikan pertanyaan kepada mereka, dengan mengetahui, Tuhan kan mengetahui hati setiap orang ya, jadi sudah tahu apa maksud pertanyaan itu. Gitu. Yesus sadar bahwa ia sedang dijebak dengan pertanyaan mereka berkait dengan peristiwa bait Allah dan pohon ara. Karena tenang, Yesus dapat memberi jawaban yang tepat. Ada banyak perkara dalam hidup kita. Ada banyak juga kesempatan kita mau menggunakan sebagai belajar menjadi tenang. Dengan menjadi tenang, kita dapat mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Sehingga kita dapat menentukan tindakan yang tepat dan baik untuk kita lakukan. Dengan bersikap tenang, kita juga akan dihindarkan dari ucapan atau tindakan yang sangat emosional, yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan kita memberi diri ada ruang untuk kesempatan lebih besar untuk berpikir dan bertindak lebih bijaksana. Dan dengan bersikap tenang, kita kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan dengan baik akan lebih bijaksana dan dapat menerima roh hikmat dari Tuhan. Yang kedua tentang kuasa Yesus. Dalam kehidupan kita setiap hari, kadang kita meragukan kuasa Allah, kuasa Tuhan. Mungkin karena permasalahan yang sering datang dalam diri kita. Kadang kita sudah sering berdoa, sudah sering melakukan semua yang Tuhan mau, tapi kok masih banyak pergumulan yang datang. Padahal dengan pergumulan yang datang kepada kita, itu adalah cara Tuhan untuk memberikan kasih-Nya. Kalau kita tidak mengalami pergumulan, maka kita tidak akan pernah merasakan kasih Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita memang mengakui Yesus adalah Tuhan kita. Tapi seringkali kita lupa melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kita sering membuang waktu, meluangkan waktu secara, kalau sekarang ya, kayak internet, YouTube gitu. Kadang kita lupa untuk berdoa, nanti aja masih ada waktu. Sering seperti itu. Itu kita melupakan kuasa Tuhan juga. Kita sering mengisi hidup kita dengan tuan-tuan yang lain, seperti yang saya sebutkan tadi, kadang hobi kita, kadang pekerjaan kita. Hidup kita percayakan hanya kepada kuasa dunia yang hanya bersifat sementara dan bisa hilang serta musnah kapan saja. Pada saat ini, Yesus mengajak kita untuk kembali sadar akan kehidupan beriman kita. Apakah kita sungguh-sungguh
sudah mempercayakan diri kita 100% kepada Allah. Setelah kita sadar akan segala kekeliruan kita dalam menyadari diri kita diajak kembali kepada Tuhan, kembali menempatkan Yesus di atas segala-galanya, dan kembali percaya bahwa seluruh hidup kita sudah berada dalam rancangan terindah buat kita dari Tuhan. Tuhan sedang membangun dan memberi kita sebuah hidup yang selalu terarah kepadanya. Bahkan di saat kita berdosa sekalipun, kita menjauh darinya, Tuhan selalu menggandeng kita untuk kembali di dalam pelukannya. Mari kita sama-sama menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berfokus hanya kepada Tuhan. Kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, kita akhiri pertemuan kita melalui doa penutup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik, amat baik dan teramat baik. Apabila pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah hadir lewat pujian, lewat renungan, lewat penyembahan, di mana hati kami boleh merasakan ketenangan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, tiada hentinya kami berterima kasih kepadamu. Pada pagi hari ini kami akan mengakhiri pertemuan kami ini. Engkau terus menguatkan kami di dalam perjalanan hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus, rahmat dan berkat-Mu tercurah atas kami semua. Biarlah kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami ini, kami boleh tenang seperti yang Kau firmankan pada pagi hari ini. Kami terus beriman yang teguh Tuhan Yesus. Tetap terus bersandar kepadamu di dalam pergumulan hidup kami. Biarlah sepanjang hari ini, sukacitamu boleh melingkupi kami. Damai-Mu boleh melingkupi kami. Sehingga kami boleh lewati Tuhan hari ini dengan tetap terus fokus padamu dan bersandar kepadamu dan mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Engkau lawat kami satu persatu. Dan mari teman-teman kita masuk dalam doa penyerahan komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga untuk setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Terima kasih. mari kita tutup dengan foto ya. Sudah siap semuanya? Oke. Oke. Yuk, oke. 1, 2, 3. Cheers. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.